kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Adila Putri Cantika, Baiti Nur Arifiati, dan juga Alsori Metong ingin menjelaskan mengenai kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia KTSP dan K-13 SMA kelas 11 semester 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah peraturan yang dijadikan pedoman untuk kegiatan belajar mengajar. Perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. KTSP dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sementara pada K13 yaitu diturunkan kompetensi inti yang bebas mata pelajaran, aspek kompetensi lulusan dan keseimbangan soft skill dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Artinya, lebih memperhatikan karakter setiap siswa. Materi pembelajaran KTSP, materi teks prosedur, kompetensi dasar. 3.1 Menginstruksi informasi berupa pertanyaan-pertanyaan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur pembelajaran. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pertanyaan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur. 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mengidentifikasi struktur, kebahasaan, topik, isi teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Kompetensi dasar 4.1 Merencana pertanyaan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4.2 Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Materi pembelajaran teks eksplanasi. Kompetensi dasar 3.3 Mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis pembelajaran. Menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kualitas, dan topik. Menulis kembali informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi yang disusun. 3.4 Menganalisis struktur teks, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi pembelajaran. Mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kualitas. Menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. Kompetensi dasar 4.3 Menginstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 4.4 Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur teks, struktur, dan kebahasaan. Materi pembelajaran teks ceramah. Kompetensi dasar 3.5 Mengidentifikasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah pembelajaran, menentukan unsur-unsur ceramah, isi, informasi, dan kebahasaan, menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan kebahasaan dan topik teks ceramah, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun.
3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur. Menyampaikan teks ceramah yang telah dibuat dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan teknik ceramah atau intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang baik dan sesuai. Mengomentari dan memperbaiki ceramah temannya. Kompetensi dasar 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Selanjutnya pada materi pembelajaran buku pengayaan nonfiksi KD 3.7 mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau nonfiksi yang dibaca. Untuk menentukan unsur-unsur penting buku yang dibaca, menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mempresentasikan dan memberi tanggapan dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. KD 4.7 menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau nonfiksi. KD 3.10 menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau nonfiksi yang dibaca untuk membuat simpulan tentang isi buku nonfiksi yang dibaca, mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas, memberi tanggapan, dan memperbaiki hasil kerja kelompok. KD 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca untuk mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun cerita fiksi dari yang dibaca, menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca, mempresentasikan, memberi tanggapan, dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. KD 4.10 mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. KD 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Materi pembelajaran kurikulum 2013, materi pembelajaran cerpen. KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca untuk menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilai dalam cerpen di dalam kehidupan sehari-hari. Mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek untuk mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek KD 4.9 sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.